Jumlah perolehan suara sah setiap partai politik peserta pemilu tahun 2024 Partai Kebangkitan Bangsa 16.115.655 suara, Partai Gerakan Indonesia Raya 20.071.708 suara, Partai PDI Perjuangan 25.387.279 suara, Partai Golkar 23.208.654 suara, Partai Nasdem 14.660.516 suara, Partai Keadilan Sejahtera 12.781.353 suara, Partai Amanat Nasional 10.984.003 suara, Partai Demokrat 11.283.160 suara. KPU sudah mengumumkan hasil pemilu legislatif. 8 partai politik dipastikan kembali melenggang ke Senayan. 8 parpol yang kembali lolos ke Senayan masih menyisakan pertanyaan. Akankah partai di luar koalisi Indonesia Maju akan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran atau memilih berada di luar pemerintahan? Penjajakan demi penjajakan sudah mulai dilakukan. Minggu lalu, Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ajakan koalisi pun sempat dilontarkan. Namun hingga saat ini partai pengusung Anies Baswedan ini belum mengambil keputusan. Hal yang sama juga dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan? Inilah Satu Meja The Forum pasca pemilu 2024. Koalisi atau oposisi? KPU telah merampungkan rekapitulasi hasil pemilu 2024. 8 partai politik dinyatakan melewati ambang batas parlemen 4% dan berhak melenggang ke Senayan. Tapi hasil pemilu ini belum diterima dengan senang hati dan tanpa perlawanan. Masih ada parpol dan caleg yang tak puas dan menggugat hasil pemilihan legislatif ke MK. Dari 8 parpol yang kembali lolos ke Senayan, masih menyisakan pertanyaan. Akankah partai di luar koalisi Maju akan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran atau memilih berada di luar pemerintahan? Minggu lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bak pertemuan sahabat lama, pertemuan keduanya dipenuhi senyum dan tawa. Bahkan, ajakan koalisi pun ikut dilontarkan. Saya selalu menawarin, saya selalu mengajak. Benar kan? Ya, iya. Ya. Oke ya. Hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Pak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama gitu. Sinyal bertambahnya parpol yang mendukung Prabowo Gibran juga ditegaskan oleh Menteri Investasi sekaligus Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, partai yang akan bergabung memiliki ciri khas berwarna sejuk. Kan ada yang gabung berarti beneran ya? Feeling saya ada. Feeling saya. Warnanya? Warnanya sejuk ya. Hingga saat ini, baru PDI Perjuangan yang secara tegas menyatakan siap menjadi oposisi. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Oposisi atau koalisi masih belum pasti. Siapa yang akan menduduki kursi ketua DPR juga ikut menjadi pembahasan penting dari 8 parpol yang ada. Selain itu,
penentuan ambang batas parlemen hasil putusan MK untuk pemilu 2029 mendatang juga harus segera diagendakan oleh wajah baru Senayan. Pasca pemilu 2024, koalisi atau oposisi itulah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Daniel Johan, Ketua DPP PKB. Malam, Bung Daniel. Ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Malam, Bung Hermawi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Malam, Bang Doli. Kemudian anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wianto. Malam, Pak Wihadi. Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno. Malam, Mas Edi. Dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng. Kami juga masih menunggu Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi yang sebentar lagi juga akan bergabung di satu meja The Forum. Saya akan mulai diskusi dari Bung Hermawi Taslim. Bung Hermawi, calon presiden terpilih Pak Prabowo sudah datang menemui Surya Paloh. Fix Nasdem akan bergabung. Oh, datang berkunjung bersilaturahmi benar. Benar. Tapi kalau fix akan bergabung masih 50-50. Kita masih melihat dinamika 7 bulan ke depan ini. Kita masih harus berdialog dengan kawan-kawan di daerah. Jadi apakah kami di dalam koalisi atau di luar itu masih dalam pembicaraan, masih dalam perenungan. Apa yang direnungkan? Ya, di dinamika ini yang mana yang lebih baik buat bangsa dan negara, kami di dalam atau di luar itu sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan internal dan eksternal nanti akan kami sampaikan. Tetapi tidak sekarang. Kapan? Ya, ini berjalan sampai Oktober. Kita masih punya banyak waktu. Oh, jadi bisa di luar, bisa di dalam? Bisa di luar, bisa di dalam. Oke, baik. Kalau dari PKB, Bung Daniel? Idem judulnya. Idem apa? Ya kita belum menentukan ya. Memang belum ada pembahasan karena kan saat ini kita masih fokus menuntaskan lah apa yang sedang berlangsung di MK ya. Tetapi tentu kita nanti akan menerima masukan dari seluruh struktur termasuk dari para Kiai NU kita dengan para lintas tokoh agama termasuk dari segenap relawan. Nah, seluruh masukan itu nanti yang terbaik yang akan kita pilih. Oh, jadi masih menunggu ya. Oke, telah hadir juga Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Bung Abu Bakar, silahkan. Yang datang belakangan ini paling akan jadi pemenang ya kira-kira. Monggo. Silakan, Abu Bakar Al-Habsyi. Ya. Ketika datang, duduk, kemudian saya tanya, kalau PKS jadinya gimana, Bung Habib? Jadi akan fix akan berada di luar atau udah ditawar-tawarin juga masuk ke dalam gitu? Iya, PKS sudah banyak pengalaman. Pengalaman di mana? Di luar maupun di dalam. Terus sekarang? Mau ke dalam bisa, mau di luar bisa. Yang jelas kita baru kemarin Majelis Syuro, kita lagi fokus untuk ke MK dulu. MK, hak angket dulu kita rapikan. Nanti kita lihat setelah itu. Majelis Syuro lagi kembali. Ya moga-moga kita bisa masuk koalisi, kita siap di posisi, kita siap juga. Oh, udah didatengin ya, udah ya? Enggak perlu didatangi, saling mendatangi kali ya. Saling butuh gitu. Politik itu kan saling berkepentingan. Iya toh? Kita juga kepentingan kepada kebersamaan. Tetapi lucu kalau sebuah pemerintah itu tidak ada oposisinya. Oh, terus? Ya perlu ada kontrol. Check and balances itu kan penting. Malu kita sama dunia kalau sampai kita sendiri, pemerintah semua dalam pemerintahan, nggak ada di luar. Terus siapa yang kontrol? Gitu. PKS mau ngontrol? PKS bisa di dalam, bisa kontrol. Bisa, dua-duanya bisa. Kami punya pengalaman. Jadi tinggal lihat peta situasinya. Peta terakhir sangat menentukan kita ngambil sikap kayak apa. Peta apa tuh? Peta besok hasil MK. Oh, hasil MK. Iya dong, karena yang kita lihat ini kan kita belum sampai kemana-mana. Masih ada angket, masih ada MK masih presiden masih ada 2 pekanan, caleg masih 3 bulanan, ya pileg ya. Jadi masih panjang. Oke, baik Mas Wihadi, ini kan Pak Prabowo sudah mendatangin Pak Surya Paloh ya. Ini juga akan mendatangi ketum-ketum parpol yang lain untuk diajak masuk atau gimana? Ya belum ada rencana juga kan sekarang ini lagi konsentrasi ke MK kan. Oke. Ya jadi intinya kan kalau memang ada beberapa yang memang pertemuan itu kan dengan
Pak Surya Paloh segala macam itu kan pertemuan yang memang sahabat lama yang bertemu silaturahmi. Itu tadi. Dan semuanya juga tahu bahwa Pak Prabowo ini kan mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk membangun bersama. Dan pemerintahan Pak Prabowo ini kan memang mengajak untuk sama-sama membangun negara ini. Jadi saya kira kalau nanti pertemuan-pertemuan berikutnya ya nanti masih menunggu juga hasil MK-nya. Tapi artinya memang Pak Prabowo ingin menarik semuanya masuk ke dalam. Ya, intinya adalah menarik untuk membangun bangsa ini. Iya, membangun bangsa dengan memasuk ke dalam semua gitu. Bisa di luar, bisa di dalam kan. Oh gitu. Seperti apa kata Abu Bakar kan, gitu kan. Jadi yang penting kan pokoknya intinya membangun bangsa ini. Membangun Jadi, bangsa. Ya, checks balances kan juga menjadi membangun bangsa juga. Oh, oke, Bung Basara. Kalau PDIP yang sudah berpengalaman di oposisi dan juga berpengalaman di koalisi, kalau melihat sekarang akan berada di luar pemerintahan atau masuk juga? Sebelum menjawab ke situ Mas Budiman, karena Kompas TV malam ini mengundang 8 partai politik yang lolos parliament threshold, 8 partai politik. Mas Budiman undang semua di sini. Saya kira tidak berlebihan kalau kesempatan ini kami dari PDI Perjuangan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia yang kembali memberikan kepercayaan pada PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif. Setidak-tidaknya menurut ukuran pengumuman KPU tanggal 20 Maret kemarin. Kami bersyukur di tengah tsunami dan perhara politik kita masih terus mendapatkan kepercayaan rakyat seperti ini. Yang kedua Mas Budiman, atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya kira perlu kita bedakan tahapan politik dalam demokrasi kita. Yang sedang Mas Budiman bahas sekarang ini adalah satu tahapan pasca tahapan pemilu presiden. Jadi ada 2 tahapan. Tahapan pemilu presiden itu satu kerjasama politik dalam pilpres. Setelah kerjasama pilpres dalam pilpres itu selesai, baru tahapan di kabinet dan di parlemen. Nah, pertanyaan mengenai apakah kemudian partai-partai ini akan bergabung dan tidak bergabung dalam pemerintahan, menurut saya agak sedikit prematur, Mas BDM. Prematur? Ya, karena nunggu MK. Undang-undang yang diketok oleh Mas Doli dan kawan-kawan di Komisi 2 bersama pemerintah masih menyisakan satu tahapan lagi, yaitu tahapan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi yang sekarang masih sedang berproses. Segala kemungkinan masih sangat mungkin terjadi di sana. Saya kira saya mengamini semua dari Habib Abu Bakar Basir sampai Abu Bakar Al-Habsyi, mohon maaf, sampai dengan Bapak Bung Daniel Johan, mohon maaf Habib, karena sama-sama Habib kita berdua. Bahwa ini belum momennya barangkali untuk membicarakan itu. Sekalipun demikian, bagi PDI Perjuangan saya kira yang dikatakan oleh Habib tadi, kita punya pengalaman di dalam pemerintahan, kita juga punya pengalaman di luar pemerintahan. Kami tidak pernah menyebut pada saat kami 10 tahun berada di luar kekuasaan pemerintahan SBY sebagai partai oposisi. Kami tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Karena itu kita anggap satu sistem yang berlaku dalam sistem politik parlementer yang tidak kita gunakan dalam sistem presidensial. Pada waktu kami di luar pemerintahan, di zaman 10 tahun pemerintahan SBY, kami tidak menyebut sebagai partai oposisi yang kemudian ada partai-partai lain yang di luar pemerintahan SBY lalu kita ajak bergabung sebagai partai di luar pemerintahan SBY. Tidak. Kami menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan pemerintahan itu sesuai dengan ketentuan konstitusi yang memang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga parlemen di mana fraksi PDI Perjuangan ada pada waktu itu. Begitu Mas Budiman. Baik, baik. Kalau Bang Doli, kalau semuanya diajak Pak Prabowo masuk, apa nggak terlalu sesak nanti itu ya? Ya sebetulnya kan pertama saya mau menjelaskan bahwa komunikasi politik itu kan penting dan itu bisa berlangsung kapan saja, ya, baik sebelum Pilpres, kemudian sudah ada pengumuman dan seterusnya pasti akan kita lakukan karena itu penting menurut saya. Mau dengan siapa saja, apakah mau di dalam kerjasama politik yang selama dibangun di Pilpres atau sebelumnya. Nah, bahwa kemudian komunikasi politik itu berdampak kemudian adanya perubahan pergeseran posisi, ya nanti ya tentu habis kalau dalam Pilpres itu kan nanti ya ada yang berada di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan. Nah menurut saya itu kan tergantung dari sikap dari partai politiknya masing-masing. Nah kalau saya melihat ya kami lah Partai Golkar selama berinteraksi intensif dengan Pak Prabowo misalnya 6 bulan inilah ya. Dan kenapa juga kami menjatuhkan pilihan seperti itu? Karena memang Pak Prabowo ini kan membawa narasi bahwa Indonesia ke depan akan cepat pembangunannya, kemajuannya kalau memang itu didukung oleh semua elemen bangsa.
ya. Jadi perlu persatuan kesatuan, ya, perlu sinergitas dan segala macam itu. Dan itu dia lakukan sekarang. Nah, mungkin soal waktu saja kalau misalnya ketemu secara terbuka kemarin komunikasi mungkin saya yakin udah ada sebelumnya secara informal dengan Bang Surya Paloh atau teman-teman antara Gerindra sama Nasdem. Tapi saya kira juga sebelum atau sesudah itu juga ada komunikasi intensif informal dengan partai-partai yang lain. Bahwa kemudian disepakati akan terbuka diumumkan itu kan tergantung. Oh, berarti ada yang nggak diumumkan ya? Bisa jadi kan saya bilang begitu. Ya, karena saya katakan tadi komunikasi politik itu pasti akan terjadi. Oke. Ya jangan kami aja misalnya ini beberapa teman-teman yang ada di DPR, walaupun kami kemarin berbeda pilihan berkompetisi di Pilpres, tapi komunikasi jalan terus. Ya. Nah, soal sesak nggak sesak, saya kira kami tahu dari awal sikapnya Pak Prabowo seperti itu. Saya kira nggak akan ada yang sesak ketika misalnya kemudian nanti akan masuk. Tapi yang paling penting adalah kita harus menghormati kedaulatan masing-masing partai politik. Mau ada bekerja di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, saya kira sama terhormatnya, sama mulianya. Sama mulianya. Kepentingan bangsa. Oke, baik. Mas Edi Suparno, jadi gimana kalau posisi PAN sekarang, apakah semua memang akan masuk ke dalam, apa nggak sesak atau dilebarin aja yang sesak itu? Ya, kita tahun 2014 kita mendukung Pak Prabowo dan belum beruntung, kalah, kita berada di luar pemerintahan. Dan tetapi tahun 2016 kita bergabung ke pemerintahan, meskipun tahun 2018 kita keluar lagi. Di situ kita merasakan sudah sebuah koalisi yang cukup gemuk. Tetapi tahun 2019 ketika kita mendukung Pak Prabowo kembali, kita kemudian belum berhasil lagi, kita bergabung lagi ke pemerintahan. Pak Zulkifli Hasan saat ini menjadi Menteri Perdagangan. Nah, ini kok koalisinya juga besar. Tetapi koalisi besar ini bukan berarti bahwa di antara kita ini tidak bisa bekerja sama dengan baik. Bahkan kalau kita lihat apakah itu partai koalisi pendukung pemerintah ataupun yang tidak masuk dalam pemerintahan, untuk isu-isu tertentu di DPR itu kok bisa disepakati bersama-sama gitu loh. Jadi artinya apa? Ada perasaan kerjasama secara kolektif di antara semua partai-partai politik. Kalau tujuannya baik, mulia, bermanfaat untuk masyarakat, tentu kita dukung. Tetapi bukan berarti tidak bisa ada yang mengkritisi. Kita pun sebagai partai pendukung pemerintah, kalau memang ada hal-hal yang tidak pas, kita sampaikan gitu. Tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita berjalan sendiri keluar dari barisan, ya, padahal keinginan kita tetap berada di tengah-tengah pemerintah. Jadi menurut saya sesak atau tidaknya bukan menjadi ukuran bagaimana kita bisa bekerja sama untuk kemudian misalkan melahirkan legislasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ya, termasuk juga kemarin ini kita lihat bahwa meskipun koalisi ini cukup besar dan kemungkinan besar kedepannya juga akan besar, tetapi jika komandonya kuat, presiden yang memiliki komando kuat, saya kira semuanya akan bisa bekerja sama dengan baik. Oke, Bang Andi, kalau Bung Andi gimana? Semua akan ditarik masuk atau dibiarkan 1, 2, 3 di luar gitu? Jadi memang kita menyadari bahwa semua pemerintahan ingin mempunyai dukungan yang mayoritas di parlemen. Di parlemen, oke. Kalau berdasarkan hasil pengumuman KPU kemarin, memang koalisi Indonesia Maju masih barangkali lebih kecil sedikit dibandingkan yang bukan koalisi Indonesia Maju. Pendukung 01 maupun pendukung 03 jika dijumlahkan lebih besar daripada pendukung 02 di parlemen nantinya. Karena itu memang kalau ada keinginan dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, kemudian untuk menarik teman-teman yang sekarang ini tidak berada dalam koalisi Indonesia Maju, kemudian bergabung bersama membangun bangsa ini dalam pemerintahan, bersama-sama kami, berempat ini, terus tambah 1 atau 2, itu juga wajar juga. Tergantung dari presiden terpilihnya, siapa yang mau diajak, dan tergantung dari partai-partainya. Mau diajak atau mau diajak atau tidak. Kalaupun tidak ada yang diajak, juga bisa berjalan juga. Tapi tentu saja kita pahami memang selalu ada kebutuhan untuk mempunyai dukungan mayoritas di parlemen supaya jalannya pemerintahan terutama dalam berbagai macam legislasi di mana membutuhkan dukungan parlemen itu bisa berjalan dengan mulus. Itulah sebabnya kita terbuka
untuk hal itu, dan tentu saja sekali bagaimana siapa dan bagaimana, saya rasa memang waktu masih ada, masing-masing tentu saja saling mengukur cost benefitnya. Dan tentu sekali lagi tergantung juga presiden Pak Prabowo sendiri, presiden terpilih menentukannya. Apakah kemudian koalisi besar itu semata-mata demi kepentingan nasional atau demi untuk menjaga stabilitas politik demi langgengnya pemerintahan setelah jeda berikut ini? Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum. Pak Wiyadi Wianto. Jadi Pak Prabowo itu memang bertemu dengan Bang Surya, nanti juga dengan partai-partai politik lain, semata-mata ingin mengajak mereka masuk demi persatuan nasional atau memang membagi-bagi jatah menteri sih? Ya, kita bicara bagi-bagi jatah menteri nanti dulu deh. Ya, karena nanti dulu. Oke. Nah, tapi prinsipnya bahwa kita ini Pak Prabowo kan menginginkan adanya suatu persatuan dan adanya suatu bagaimana kita membangun negara ini. Nah, silaturahmi kepada partai-partai yang sekarang sudah dilakukan di Nasdem dan tidak menutup kemungkinan juga dengan partai-partai yang lain, itu adalah bagaimana kita bicara mengenai masalah membangun negara ini. Membangun negara. Kemudian kalau memang dari apa yang sudah dilakukan itu, kemudian kita bicara mengenai masalah persatuan dan kita memang bersama-sama, ya tentunya ini akan ada satu pembicaraan lebih lanjut mengenai masalah bagaimana koalisi ke depan. Gitu. Nah ini saya kira teman-teman koalisi yang hadir di sini pun juga sudah memberikan suatu sinyal hijau mengenai masalah bagaimana koalisi ke depan itu. Dan saya kira memang intinya kan Pak Prabowo menginginkan adanya bahwa kita ini membangun bangsa tidak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian? Kita harus bersama-sama dan kita intinya adalah bagaimana kita ini memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan kemudian kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini adalah payung utamanya. Kemudian juga bahwa di sini setelah pemilu, ya kita dengan contoh yang 2019 bahwa ada rekonsiliasi. Nah disinilah Pak Prabowo juga melihat bahwa rekonsiliasi yang terjadi pada 2019 itu bisa dilanjutkan juga dengan silaturahmi itu untuk kita berrekonsiliasi untuk membangun negara ini. Oke, baik. Bang Doli, kalau dari sisi legislatif kan Golkar kan relatif diperkirakan nomor 2 ya, bisa juga mungkin nomor 1. Tapi dari posisi betul Golkar itu kemudian ditawarin atau minta 5 menteri di kabinetnya Pak Prabowo. Sebenarnya saya ingin menjelaskan ya, informasi tentang, dan sekaligus saya koreksi, sebenarnya kita nggak pernah bicara minta 5. Ya, 6 tapi? Nggak pernah minta gitu. Oh nggak minta, oh tapi kan 6. Sorry, nggak pernah minta ya. Cuman waktu itu, kan itu disampaikan waktu dalam acara internal ya. Pak Erlangga sebagai ketua umum dengan ketua-ketua DPD provinsi yang waktu itu kita menambah semangat bahwa Golkar sudah achieve sampai seperti yang sekarang. Ikut mengantarkan pada pemilu presiden kita menang dan kemudian Golkar menambah suara cukup signifikan ya. Sekarang sampai 23 juta. Nah oleh karena itu wajar saja kalau kemudian untuk menyemangati kawan-kawan ya kita diberi tempat yang cukup layak lah di dalam pemerintahan ini, kira-kira begitu. Berharap diberi tempat cukup layak tuh artinya kursi menteri ya? Ya iyalah, di pemerintahan kita ikut terlibat ya kan. 5 kurang? Kita nggak minta. Nggak minta tapi berharap. Ya. Nah tapi begini, kalau soal nanti saya juga udah sampaikan beberapa kali, saya kira memang sekarang belum waktunya kita bicara tentang soal komposisi berapa, di mana dan segala macam. Karena toh juga tadi sudah disampaikan semua, ini kan belum sampai tahap yang final. Ya. Tadi bicara soal kursi aja kita belum tahu berapa. Sekarang kan 20 Maret kemarin itu kan baru diumumkan perolehan suara, ya, dan belum dikonversi menjadi kursi. Ini yang kita tunggu nanti. Dan saya kira tadi nanti akan menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi final sekitar bulan April atau awal Mei nanti. Jadi jadi ini saya kira
komunikasi ini ya belum lagi bicara belum masuk pada tahap pembicaraan soal bagi-bagi kursi ya. Jadi kalaupun ada satu hal sekira yang positif kemarin pada saat pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya itu ada soal pendidikan politik ya. Bang Surya begitu selesai 20 Maret langsung malamnya press conference menyatakan menerima hasil yang disampaikan oleh KPU dan mengucapkan selamat. Saya kira ini kan sikap yang statria ya yang harus kita acungkan jempol juga bahwa memang pada saatnya pertandingan ini harus usai dan harus ada pemenangnya yang harus kita akui. Dan itu dijawab oleh Pak Prabowo dengan datang ke sana bahwa mengapresiasi sikap Bang Surya dan apa namanya Nasdem. Jadi mungkin baru tahap itu saja ya, belum bicara tentang nanti mau masuk apa nggak masuk. Dan kalaupun misalnya ya pada pertemuan itu akan lebih indah kan kalau misalnya pertemuan antara Pak Prabowo dengan ketua partai politik A misalnya, kemudian disepakati setelah disampaikan misalnya ya, nanti kami akan membangun Indonesia 5 tahun sebelum gini. Terus partai itu mengatakan kami akan dukung misalnya pemerintahan ini dengan kami berada di luar pemerintahan. Kan bagus juga secara di luar pemerintahan? Iya. Oh, supaya nggak sesak ya? Secara gentleman diakui seperti itu kan, nggak maksudnya kalau disampaikan ke publik dengan terbuka kan bagus juga. Gitu. Jadi saya kira dalam rangka itu masih tahapannya sekarang yang dilakukan oleh Pak Prabowo maupun juga pimpinan-pimpinan partai politik yang ada di Indonesia Maju dan yang lainnya. Baik, Bung Andi Malarangeng. Jadi mungkin nggak sih kalau lihat polanya Pak Prabowo kok semua dirangkul dan masuk ke dalam pemerintahan, nggak ada yang di luar? Mungkin saja, tapi sebenarnya tidak ada gunanya semuanya karena yang penting bisa dapat dukungan mayoritas di parlemen. Terlalu besar juga koalisi itu juga bisa lebih rapuh karena mengaturnya lebih susah. Tapi secukupnya untuk mendapatkan, biasanya pakemnya adalah secukupnya 51%. 50% lebih sedikit. Jangan juga terlalu mepet, jangan juga terlalu besar, kira-kira semacam itu. Sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Toh perlu juga kita perlu juga ada yang oposisi. Kalau Demokrat jelas bersama pemerintahan Pak Prabowo, nah tinggal yang mana yang masuk di dalam pemerintahan, yang mana yang tetap berada di oposisi. Mungkin tadi PDIP sudah mengatakan berada di oposisi, di luar pemerintahan, itu bagus juga, kita hormati, kita hargai. Yang lain bagaimana kita belum tahu, masih katanya masih 50-50. Kira-kira semacam itu. Di negara-negara lain juga jarang sekali. Ada sekali-sekali tapi jarang sekali. Kalau biasanya dalam sebuah kabinet rekonsiliasi ketika ada konflik yang besar sekali lalu kemudian terjadi rekonsiliasi, ada beberapa negara kemudian yang membuat semuanya masuk dalam pemerintahan. Tetapi dalam situasi normal biasanya tidak seperti itu. Oke, baik Pak Edi. Jadi kalau lihat komposisi kursi kan 48% lah sekarang ya. Berarti memang akan ada yang diundang masuk lagi gitu. Kalau bagi PAN kalau masuk lagi kan kursi menjadi sesak. Tapi kan nggak apa-apa sebenarnya kan? Sebenarnya sih nggak apa-apa, karena kembali lagi masalah kursi dan pembagiannya itu sepenuhnya menjadi prerogatif presiden dalam hal ini. Dan kami akan hormati itu, dan saya kira semua teman-teman di koalisi akan menghormati. Nah, apakah nanti akan ada partai yang berada di luar sementara yang lain di dalam? Saya kira itu sebagai strategi politik menjadi oposisi itu juga cukup baik. Karena apa? Itu menjadi pembeda. Ya ketika semuanya bergabung, semuanya di dalam pemerintahan, ada satu atau dua berada di luar, itu kan nyata-nyata terlihat. Yang di luar tuh yang nggak berkeringat gitu ya? Bukan, saya tidak mengatakan itu pilihan. Bisa pilihan itu merupakan pilihan karena memang ingin memberikan check and balance yang baik, atau juga sebagai strategi politik. Strategi politik, investasi 5 tahun yang akan datang, bahwa kita terlihat di luar dan kita dengan independensi kita bisa memberikan kritikan kepada pemerintah, justru itu juga bisa mengangkat elektoralnya nanti 5 tahun yang akan datang. Jadi sebagai strategi politik juga bisa. Tetapi intinya bagi kami, siapapun yang nanti akan berada di dalam pemerintahan dan bagaimanapun nanti pengaturan untuk kerjasamanya, saya yakin bahwa Pak Prabowo dengan leadership yang beliau miliki, itu beliau mampu untuk bisa mengatur dan mengontrol semuanya berada dalam satu barisan, tidak ada yang berpencar-pencar. Gitu. Oke, kembali lagi ke Bung Hermawi ini, kalau udah ditemuin, udah di Pak Prabowo juga terbuka mengatakan mengajak koalisi, gabung ke sana. Ya, jadi seperti yang kita tegaskan beberapa kali bahwa pertemuan itu hanya silaturahmi,
Tadi saya mau menanggapi Pak Wihadi. Tapi ditawarin kan? Iya, jadi kalau ditawarin ini sudah berulang-ulang. Ketika tahun lalu kami ke Hambalang, Pak Prabowo juga mengatakan begitu. Pak Surya menjawab, kita ini berteman sudah 40 tahun, kita sudah memilih jalan sendiri-sendiri, biarkan saja jalan sendiri-sendiri, kita tetap merawat persahabatan kita, yang jelas kita sama-sama membangun bangsa. Tapi saya mau jawab tadi, Pak Wihadi mengatakan mau mengajak kita mensejahterakan rakyat, menuju Indonesia emas, segala macam. Kita semua sependapat, tapi kan kita tidak harus di dalam. Nasdem partai yang paling muda, baru 10 tahun, baru 2 kali ikut pemilu, 3 kali ikut pemilu. Kebetulan 2 kali ikut pemilu itu di dalam kekuasaan, tapi tidak ada jaminan ke depan Nasdem juga di dalam. Oh, nggak ada jaminan? Jadi bisa saja di luar. Itu tergantung nanti komunikasi dan dialog kita dengan akar rumput, dengan 2000-an anggota DPRD kita, tergantung juga dinamika politik. Yang jelas di dalam atau di luar kita akan tetap maksimalkan partisipasi kita dalam pembangunan menuju kemajuan Indonesia. Yang kemarin digarisbawahi berulang-ulang oleh Pak Prabowo adalah betapa pentingnya persatuan elit. Artinya beliau mengatakan, Pak Surya juga mau mengatakan, elit ini jangan hanya ngajak rakyat bersatu-bersatu. Tapi elit ini betul-betul menyatukan, mensinergikan seluruh kekuatannya, dan bersatunya elit itu tidak harus berarti di dalam semua. Partisipasi kita, peran serta kita juga bisa dari luar, bisa dari dalam. Saya kira pengalaman PDIP di luar, betapa mereka diapresiasi masyarakat. PKS 10 tahun di luar juga ya begini aja. Nggak babak belur terus-menerus juga. Ada happy-happy-nya juga begitu ya. Jadi saya sependapat tadi pernyataan teman-teman terlalu dini untuk menanyakan di luar atau di dalam. Yang jelas kita sekarang sama-sama bekerja memaksimalkan peran kita di MK. Hitungan suara sudah clear ya, tinggal kursi ini masih diutak-atik. Baik. Kami punya 28 permohonan, 8 DPR RI, 20 kabupaten provinsi. Kami optimis di antara itu akan ada yang dikabulkan dan artinya akan ada penambahan kursi Nasdem. Kami optimis untuk itu. Nah setelah itu nanti kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Baik, Bung Daniel Johan, ini kalau PKB ini kan karakternya kan susah ya untuk beroposisi ya. Dan apakah nggak ingin merajut hubungan lama dengan Pak Prabowo waktu itu dengan bergabung di pemerintahan? Ya kalau hubungan tetap terajut. Kemarin kan sudah setahun bersama-sama Pak Prabowo. Iya, saya kan pisah dulu. Sudah sangat akrab lah. Nah, terus? Tetapi gini ya, saya rasa demi Indonesia demokrasi berjalan dengan baik, saya rasa bukan hal yang sehat juga kalau seluruh yang ada, partai pemenang yang ada bergabung di dalam satu koalisi besar ya. Sehingga saya rasa Indonesia agar lebih bisa dinamis, kepentingan rakyat juga ada yang bisa menyuarakan, nah kekuatan yang di luar pemerintahan pun tetap ada ya. Sehingga memang seperti Habib bilang, seperti Bang Andi bilang, bukan kebutuhan juga untuk menggabungkan seluruh yang ada. Karena justru kebutuhan Indonesia adalah kita juga butuh kekuatan partai yang di luar. Ya. Berarti luar. Dan PKB belum menentukan pilihan juga mau di mana ya? Dan PKB belum, tetapi tentu nanti pilihan terbaik. Oke, baik. Selain posisi di pemerintahan yang juga menjadi perdebatan adalah posisi ketua DPR. Apakah kemudian partai pemenang pemilu otomatis akan menjadi ketua DPR? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja di forum. Bung Ahmad Basarah yang jaketnya udah ganti ke merah. Ya. Ganti topik ketua DPR pakai seragam merah. Ketua DPR ganti topik ya. Sekarang tanya Pak betul Bung Basarah. Ada operasi atau gerilya gitu yang mengotak-atik undang-undang MD3 sehingga kans PDIP menjadi ketua DPR menjadi terganjal. Sejauh ini PDI Perjuangan masih cukup punya optimisme dan positive thinking ya. Bahwa kita semua menganut paham demokrasi yang nomokrasi. Demokrasi yang berdasar atas hukum. Dan di atas demokrasi dan hukum itu ada etika. Maka pada hari ini kami percaya bahwa seluruh partai politik yang ada di parlemen menjunjung tinggi etika politik itu.
di mana Undang-Undang MD3 existing pada hari ini, Undang-Undang nomor 2 tahun 2018, mengatur ketentuan bahwa Ketua DPR dan para wakil Ketua DPR diambil dari keanggotaan fraksi dari partai politik mulai dari pemenang pemilu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi pemenang pemilu pertama menjadi ketua DPR, pemenang pemilu terbanyak keempat berikutnya, 1, 2, 3, 4 berikutnya menjadi para wakil ketua DPR. Sistem ini diambil dengan pendekatan proporsionalitas, dengan asumsi suara rakyat, kedaulatan rakyat, mandat rakyat yang diberikan kepada partai politik menjadi tiket bagi partai politik itu untuk memimpin lembaga parlemen. Dengan kata lain, kalau partai politik ingin mendapatkan pimpinan di lembaga parlemen, maka berjuanglah, bekerjalah sehebat-hebatnya di tengah rakyat untuk mendapatkan dukungan dan suara rakyat. Hasil itu kemudian dikonversikan menjadi pimpinan DPR Republik Indonesia. Beda lagi dengan MPR, Mas Budiman. Pengalaman kami di 2019, ketika kami punya ketua DPR, Mbak Puan Maharani, dan punya Presiden Joko Widodo, pada waktu itu presiden yang bersama-sama dengan PDI Perjuangan, kita kemudian menimbang apakah ketua MPR perlu kami ambil. Tapi kemudian kami berpikir bahwa kita tidak boleh menjalankan sistem demokrasi the winner take all. Yang menang ambil semua. Ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi gotong royong. Maka dengan kesadaran kami mendukung Golkar, Pak Bamsud pada waktu itu menjadi ketua MPR. Maka terjadilah komposisi ketua DPR dari pemenang pemilu, para wakil ketuanya dari pemenang pemilu kedua dan berikutnya, kemudian ketua MPR dan para wakil ketua disepakati dengan prinsip musyawarah mufakat dan memberikan Partai Golkar sebagai ketua MPR RI. Saya kira ini adalah sistem hukum dan politik yang sudah kita pakai, yang menurut saya sangat baik untuk kita pertahankan dan tidak ada urgensinya untuk kita melakukan revisi Undang-Undang MD3 apalagi setelah pemilu itu selesai. Undang-undang yang diberlakukan secara surut saya kira itu tidak memenuhi prinsip keadilan. Tapi khawatir kalau peristiwa 2014 kemudian terjadi lagi, diubah undang-undangnya sehingga... Ya memang itu satu nokta hitam ya, saya pernah menyebutnya sebagai nokta hitam dalam demokrasi kita. Pada waktu itu PDI Perjuangan harus menanggung risiko dari keputusannya mengusung dan mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden Republik Indonesia bersama Pak JK pada waktu itu. Pak Budiman tahu pada waktu itu Pileg lebih dahulu dari Pilpres, tidak seperti di 2024 ini. Pada saat Pileg pertama kami menang pemilu pada waktu itu, kemudian baru Pilpres. Setelah kami menang, kemudian blok kerjasama politik yang waktu itu disebut dengan Koalisi Merah Putih, kami menyebutnya dengan Koalisi Indonesia Hebat, kemudian mengusulkan revisi Undang-Undang MD3 dan merubah sistem pemilihan ketua dewan dari yang otomatis dari pemenang pemilu menjadi pemilihan dengan sistem paket. Maka sejak saat itulah terjadi dalam sebuah negara demokrasi yang bangsanya mengaku bangsa yang demokratis, pemenang pemilu tidak dapat menjadi pimpinan DPR MPR, apalagi menjadi ketua DPR. Beruntung di ujung masa pengabdian DPR RI 2014-2019, saya menyebutnya ada satu kesadaran bersama untuk kemudian memperbaiki kekeliruan itu dan akhirnya di ujung masa pengabdian DPR MPR 2014-2019, tepatnya di 2018, Undang-Undang MD3 kembali direvisi. Ada 4 kali perubahan revisi Undang-Undang MD3 pada waktu itu, Mas BDM, dan akhirnya di tahun 2018 unsur dari PDI Perjuangan di DPR dan MPR RI masuk ke unsur pimpinan. Mas Utut Adianto menjadi wakil ketua DPR RI dan saya menjadi wakil ketua MPR RI. Oke, begitu, baik. Mas BDM. Bang Doli, betul nggak sih memang ada operasi atau gerilya-gerilya untuk mengutak-atik MD3 sebetulnya? Kalau ditanya sama kami nggak ada. Nggak ada? Karena kami sedang konsentrasi juga menunggu keputusan final dari proses pemilu yang belum selesai. Yang belum selesai kan sekarang kursi. Dan perlu diingat bahwa ukuran kemenangan pemilu dan nanti juga yang berkaitan dengan Undang-Undang MD3 itu bukan suara tapi kursi. Gitu. Makanya tadi misalnya tadi Bang Taslim mengatakan ada 8 DPR. Ini kan bisa kami juga ada 5 gitu. Nah, ini kan masih tunggu dulu ya. Masih ada kemungkinan perubahan hasil kursi. Makanya sampai sekarang kenapa KPU belum mengumumkan, karena yang menjadi ukuran pemenangan pemilu itu adalah kursi. Nah, makanya saya juga agak kaget kemarin sekjennya Bang Basara ini marah-marah sama Golkar gitu kan. Malah kita nggak tahu apa-apa nih. Nah, nyebut-nyebut misalnya ke tahun 2014. Gak marah-marah lah, cuma ditipesan aja sama Ditipesan. Ya, tapi kan
bilang apa namanya haus kekuasaan lah segala macam gitu loh. Kita loh kenapa nyampe ke sana gitu kan? Kita masih nunggu prosesnya. Jadi menurut saya kalau Golkar ya, saya kira kami selama ini kan berusaha untuk membangun image baru Golkar dan alhamdulillah cukup diterima masyarakat. Makanya kami sekarang memperoleh suara penambahan yang cukup signifikan dan oleh karena itu kami juga terima kasih pada rakyat Indonesia. Nah soal nanti komposisi di DPR, sekarang kita sudah punya undang-undang MD3 dan kami menghormati itu. Jadi kalau pada akhirnya nanti sekarang kami sudah mengakui kalau dari segi suara ya, jadi kami menganggap dalam pertarungan boleh berikhtiar sekuat-kuatnya. Ya, tapi kalau kemudian sudah ketemu hasil, ya kita semua pengen juara 1. Kalau misalnya kemudian kita dapat juara 2, juara 3, ada juara 1-nya, ya kita hormati gitu. Nah sekarang hasil 20 Maret yang menjadi perolehan suara tertinggi PD Perjuangan, kita hormati, kita salut gitu, dan Golkar mengakui dalam posisi nomor 2. Nanti kita lihat hasil kursinya kayak apa, gitu loh. Bisa berubah ya. Oke, Bung Habib dulu. Bung Habib, kalau Bung Habib gimana? Apakah memang kalau katakanlah PDIP kemudian menjadi ketua umum DPR gitu, apakah kemudian juga ada kekhawatiran program-program dari Pak Prabowo nggak berjalan gitu? Ada nuansa seperti itu nggak sih sebenarnya? Kayaknya enggak. Jadi kalau saya lihat soal MD3 ini yang berkembang kemarin hangat, memang dinamik. Sangat dinamik dan selalu adanya muncul pas selesai pemilu dekat-dekat pengambilan hak kekuasaan di parlemen. Ini biasanya kayak gitu. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan mengaruhi proses pemilihan pimpinan soal revisi undang MD3 ini. Kemarin itu menarik ketika MPR semua ada wakil ketua. Ini kayaknya menarik nih kalau kita cuma 8 semuanya wakil ketua MD3-nya diganti. Di DPR ya? Tidak cukup 5 gitu. Jadi sampai periode ke-5. Jadi biar aja sampai ke-8 jadi wakil ketua DPR semua, misalkan PDI pimpin atau PDI masih pimpinan. Kita kebagian semua. Nah, itu lebih. Jadi wakil ketuanya 7 ya? Lebih menarik ya. Sama aja ke MPR. Itu patut dijadikan usulan yang menarik. Semuanya koalisi tuh. Bukan usaha koalisi, dapat hak untuk jadi wakil ketua DPR. DPR itu kan kontrol ya, kontrol yang menarik. Jadi kalau semuanya kebagian perwakilan itu juga lebih menarik itu. Jadi PKS akan memperjuangkan itu. Moga-moga kalau ada kesempatan dibuka pintu perubahan, cakep itu. Ya. Usulan yang cukup menarik ya. Tapi satu hal yang tadi saya bilang, saya ada 3 itu catatan saya. Pertama, adanya residu sisa-sisa dari Pilpres. Ya. Pasca konsultasi Pilpres pasti masih ngebekas nih, habis pergantian kemarin nih. Ya, saya yakin sisanya masih akan terbawa sampai Senayan nih. Jadi yang dari MK, yang nanti sampai ke Senayan terbawa lagi. Bisa jadi di soal MD3 nanti. Yang kedua, perubahan kekuatan Senayan. Ada partai yang kursinya bertambah dan ada juga yang kursinya berkurang. Ya, ini akan sangat mengaruhi kondisi Senayan. Ya, kita lihat aja jumlah besok nih berapa bulan ke depan. Ketiga, adanya kemungkinan perubahan arah politik nasional, misalkan kemungkinan PDIP yang bisa saja berada di oposisi dan beberapa perubahan kondisi lainnya. Jadi kondisi ini masih cair lah, masih cair. Tetapi saya sangat tertarik kalau memang terbuka pintu MD3 dicolek-colek, masukkan semua wakil ketua DPR. Itu saya pikir cantik itu. Cantik itu. Jadi semua kebagian wakil ketua sehingga bisa mendapatkan suara hak untuk kontrol atau untuk budgeting, untuk legislasinya sama posisinya. Oke, baik. Bung Wiyadi, jadi kalau memang katakanlah terlepas Bang Doli mengatakan kursi DPR-nya seperti apa, kalau katakanlah PDI Perjuangan kemudian menjadi ketua DPR, kekhawatiran dari Pak Prabowo apakah program-programnya nggak jalan atau gimana sebetulnya? Saya kira itu tidak menjadi suatu permasalahan karena bagaimanapun juga memang DPR ini kan parlemen yang memang mengontrol pemerintahan dan siapapun itu tidak ada suatu masalah bagi kami. Ya kan, bagi Pak Prabowo. Dan kita juga melihat bahwa apa yang sudah terjadi saat ini adalah suatu sistem demokrasi yang cukup sehat bagi kita semua. Jadi kekhawatiran itu
tidak ada, karena bagaimanapun juga kan dari awal sudah disampaikan bahwa Pak Prabowo memang berteman, dan kita dari Partai Gerindra juga di DPR kita berteman dengan semua. Jadi dalam sistem parlemen dan kita juga dengan di DPR, saya kira komunikasi cukup baik, dan ini merupakan modal daripada bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu siapapun yang menjadi ketuanya bagi kami tidak ada masalah. Dan mungkin juga bagaimanapun juga Pak Prabowo kan selalu menganut bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Nah ini kan kalau kita semuanya berteman kan kita bisa menjalankan daripada program-program pemerintah itu tidak menjadi sesuatu hambatan. Oke, baik. Memang ada isu soal MD3, tapi juga ada isu soal hak angket, ada juga transaksi soal kabinet. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Pak Prabowo ketemu Bang Surya, lama dipercakapkan. Ini bagian dari strategi meredam angket ya? Saya mau jelaskan dari awal. Jadi ketika pertama kali angket ini diwacanakan oleh Pak Ganjar, kita dengan sungguh-sungguh sepenuh hati memikirkan bagaimana ambil peran dalam angket. Kita dengan Pak Habib dan Sekjen PKB sudah rapat 4 kali, sudah sampai tim kita, tim teknis kita, mempersiapkan materi-materi berdasarkan pengaduan-pengaduan daerah yang nanti akan kita sumbangkan ke panitia angket di DPR. Setelah kita bertemu, kemudian para pimpinan 01, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin, Habib Segaf, itu juga bertemu mendukung. Jadi kalau di kita clear, lalu kalau sekarang ada keluhan dari publik mengapa lambat. Minggu lalu kita rapat dengan Pak Habib, rapat 3 sekjen, kita sampai kepada pikiran seperti ini. Kalau memang kita ingin percepat, ada cara. Kalau hanya mengusulkan untuk 25 orang, kita bertiga bisa. Kita bertiga bisa, kita ajukan dengan syarat nanti di paripurna, Pak Baskara dan kawan-kawan harus bersama kita, supaya angket ini gol. Nah, ternyata ide itu kita ajukan ke ketua-ketua umum kita bilang enggak. Sekalian, kebersamaan harus dari awal. Nah, kita menanti karena kan setiap partai kan punya dinamika sendiri. Setiap partai punya dinamika sendiri, dan angket itu sebuah evaluasi total terhadap jalannya proses pemilu dengan keterlibatan pemerintah. Jadi kita sungguh-sungguh, dan kita juga terus berdialog dengan Pak Baskara dan kawan-kawan. Saya terakhir dengan Pak Komarudin. Tapi memang ini butuh waktu untuk menyatukan seluruh potensi, butuh waktu untuk menyatukan semua pikiran. Mengapa dari awal kita bersungguh-sungguh terhadap angket? Karena yang mencetuskan ini putra terbaik partai terbesar, calon presiden Republik Indonesia. Ini nggak main-main di mata kita. Seorang Ganjar yang diakui sebagai kader terbaik partai terbesar. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, dan kalau sekarang kesannya gembos. Kalau kesan itu kesan publik, tapi di kita ini masih jalan. Masih jalan ya? Pertemuan-pertemuan kita masih jalan, hanya karena isunya banyak, apalagi hari ini mulai sidang MK, isunya timbul tenggelam. Tetapi kita minggu lalu kita masih berbuka bersama. Kita tanyalah Pak sama Basara, masuk angin. Jadi gembos atau gimana angket nih? Teriaknya lantang kemudian hilang lagi gitu. Ya, Mas Budiman, persoalan penggunaan hak angket oleh DPR RI itu bukan merupakan variabel politik yang berdiri sendiri. Tapi dia melibatkan sekian banyak variabel yang akan mempengaruhi apakah angket itu akan efektif atau tidak. Tentu ketika pemikiran dan langkah mengenai angket itu kita gulirkan, pemikiran kita harus meletakkan national interest kita di atas kepentingan-kepentingan lain. Apa national interest kita di dalam konteks mengajukan usulan hak angket ini? Oleh karena itu, PDI Perjuangan melihat bahwa dugaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat atas berbagai praktek pelanggaran sekian banyak undang-undang di dalam proses tahapan pemilu presiden kemarin sebagai sesuatu yang harus diuji oleh satu mekanisme politik yang secara konstitusional diberikan oleh undang-undang dasar kita dan undang-undang MD3, yaitu hak angket, hak untuk menyelidiki apakah benar
Presiden bersama para pembantu-pembantunya telah melanggar sekian banyak peraturan perundang-undangan. Tidak hanya satu peraturan perundang-undangan. Tetapi begitu angket ini berproses, maka akan ada banyak variabel di sana. Apakah dukungan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya itu akan signifikan? Karena pada akhirnya pengambilan keputusan itu akan dilakukan per kepala. Maka kita akan lihat berapa banyak kekuatan itu. Kami terus melakukan monitoring, memperhatikan gelagat dan dinamika. Misalkan saja kita beberapa kali diajak oleh teman-teman Nasdem untuk bersama-sama ini. Tapi kan kita juga mengikuti kemana kemudian arah teman-teman partai politik yang lain. Ya, tapi sampai sejauh ini, tapi tentu kita dengan satu asumsi menghormati jurisdiksi politik setiap partai untuk menentukan langkah kebijakan dan langkah politik yang masing-masing. Tapi sampai hari ini, PDI Perjuangan melalui Ibu Megawati Soekarnoputri, ketua umum kami yang memiliki hak prerogatif, belum menyatakan mundur dari hak angket itu. Belum mundur dan bahkan belum melakukan pertemuan-pertemuan dengan Pak Prabowo ataupun yang lainnya. Karena kami taat asas. Pemilu belum selesai. Masih ada tahapan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. Kita lihat dulu sampai hasil di sana. Jadi double track ini tetap kami lakukan. Kajian akademis atau naskah akademis untuk angket itu terus kami perdalam sambil menunggu momentum politiknya. Legal action kami lakukan lewat PHPU di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Mas Begitu, Mas Edi Suparno, masih perlu bagi perwakilan dari 02 untuk dilakukan hak angket? Ya menurut kami tentu namanya juga hak ya. Jadi dari kacamata yang mengajukan itu tentu berbeda daripada kami yang berpendapat mungkin itu tidak perlu. Mengingat pemilu berjalan relatif dengan baik. Kalau memang ada kekurangan di sana sini, saya kira itu dalam setiap pemilu pun demikian. Jangankan pemilu, ya pilkada, pemilihan kepala desa pun pasti akan ada ada kekurangannya. Tetapi dalam proses kita melaksanakan pemilu kemarin, berbagai indikasi kecurangan atau kekurangan yang ada itu kan bisa langsung dilaporkan. Ada Gakumdu pada saat itu, ya, dan itu proses bisa dilaksanakan saat itu juga. Nah, jadi ketika kemudian proses itu dilaksanakan, apakah diterima atau tidak, dijalankan atau tidak, tentu itu kita lihat bagaimana pada saat itu diputuskan oleh Gakumdu. Tetapi pada akhirnya ketika kita kemudian mendapatkan hasil perhitungan suara, dan hasil perhitungan suara itu kemudian disepakati oleh para pihak, tetapi yang merasa keberatan tentu apa yang disampaikan oleh Mas Baskara tadi bisa melakukan proses melalui PHPU di MK. Itu sudah koridornya sudah demikian. Dan itu bisa dilakukan sah. Apakah kemudian di parlemen akan dilakukan hak angket? Itu namanya juga hak. Silahkan saja dilakukan. Tetapi tentu kami merasa bahwa proses pemilu ini sudah berjalan dengan baik. Di samping kekurangan-kekurangan ada, ya tetapi hasil ini bisa diterima. Dan menurut kami hasil ini juga cukup baik karena masyarakat pun tidak ada yang kemudian merasa keberatan bahwa terjadi kecurangan masif dalam pemilu itu sehingga harus ada hak angket untuk mempertanyakan kekurangan-kekurangannya di dalam pemilu. Oke, kalau Bung Andi Malarangeng masa perlu nggak sih hak angket sekarang? Jelas menganggap ini nggak perlu. Nggak perlu ya? Kan menarik juga kalau kita lihat bahwa yang katanya mendukung hak angket atau paling tidak menggembar-gemborkan hak angket pasti dari pendukung 01 atau 03. Kalau pendukung 02 kan kita menganggap nggak perlu. Kalau bicara soal kecurangan dan sebagainya ada mekanismenya yaitu di Mahkamah Konstitusi. Nah, persoalan yang lebih mendasar sebenarnya adalah lebih baik kita bicara nantinya setelah semua selesai, kita bicara bersama-sama KPU tentang bagaimana memperbaiki sistem pemilu kita. Ya. Mulai dari sistem pemilunya sampai pernak-pernik tentang prosedur prosedur pencoblosan, apakah kita perlu memulai dengan e-voting, bagaimana supaya menekan angka kematian para lebih dari 100 orang di KPPS itu, karena mereka menghitung sampai subuh, sampai besok paginya lagi. Nah, ini perlu kita sederhanakan. E-voting mungkin salah satu jawabannya. Mending kita bicara tentang ini. Setelah ini semuanya selesai, dalam rangka memperbaiki sistem pemilu kita bersama-sama dengan KPU, kita bisa bicara tentang mana yang lebih baik. Dan kita, nah ini ada perlu studi lebih mendalam, bukan dalam konteks hak angket penyelidikan, seakan-akan ada kecurangan terstruktur masif dan sistematis itu. Lebih baik kita bicara tentang itu nantinya, supaya sistem pemilu kita menjadi lebih baik dan korban juga makin sedikit, sementara hasilnya makin mantap. Misalnya di KPU kemarin kan ada, kita tahu ada kelemahan-kelemahan, si rekapnya itu dan sebagainya, kita sadari itu. Tapi bukan jawabannya dengan hak angket ditarik menjadi ranah politis,
Tapi lebih baik kita bicara dengan secara objektif nantinya bagaimana sistem pemilu kita lebih baik. Urusan tentang apakah terjadi kecurangan apa tidak, ini sudah ada di Mahkamah Konstitusi. Maka berjuanglah di situ. Ungkapkanlah bukti-bukti itu semuanya dan segala macam. Biarlah nanti kemudian di Mahkamah Konstitusi diputuskan. Oke, baik. Kalau Bung Habib, tadi kan isunya kan juga selain soal angket, tapi juga MD3 juga menyangkut undang pemilu juga terkait juga dengan ambang batas parlemen. Nah, kalau PKS lihat tadi diubah sekalian dengan mengubah ambang batas parlemen atau gimana sebetulnya? Semuanya serba bisa. Yang penting kita kasih pantun dulu. Penyanyi biasa disebut biduan, penyair biasa disebut budayawan. Angket bukan momok, menakutkan. Bisa dilakukan untuk sarana perbaikan. Mantap. Jadi bagi partai pemenang yang udah pengen duduk tenang, emang palanya udah enteng. Bagi yang sedang berjuang, melihat ada yang masifnya, yang macam-macam kecurangan, yang sudah dilihat bukan pusing, ingin perbaikan. Nah, perbaikan itu adalah satu hak politik yang pantas dilakukan. Nah, kebetulan Majelis Syuro PKS juga mengamanahkan untuk peran itu. Kami bertiga antara Nasdem, PKS, kebetulan Indonesia 1 itu sudah duduk-duduk menunggu dari Bapak Baskara. Sebab kalau nggak nunggu itu ya nggak jelas bangka kita. Percuma kita melakukan angket kalau kita tahu hak suara kita nggak nendang gitu. Jadi menurut saya tidak salah hak politik ini dilakukan dalam rangka pemenangan, bukan yang sekedar di MK. Enggak, justru titik kecurangan itu akan terteliti kalau memang itu dilakukan. Tinggal kita lihat soal kesepakatan dan kemampuan di parlemen. Dan itu tidak buruk kok, dan itu tidak jelek dan tidak menakutkan. Di PKS gaspol ya untuk angket? Ya, kita sama-sama lakukan PKS sendiri. Kalau Bung Daniel, PKB, angketnya gimana? Udah setelah Pak Jokowi mengundang 2 menteri PKB gitu. Ya tadi Bang Sekjen Nasdem, Bang Sekjen PKS sudah menjelaskan sebenarnya justru di koalisi 01 itu sudah sepakat ya bahwa angket itu menjadi sangat penting untuk memperbaiki demokrasi yang dianggap jauh mundur. Tapi? Nah, kuncinya di sahabat tua kita, saudara tua kita PDP. Karena kan kalau cuma ngusulin dan selesai nggak ada perbaikan yang bisa kita lakukan. Nah, tetapi pada saat yang sama saya rasa angket menjadi penting karena untuk menjadi kanal bagi suara-suara masyarakat sipil, bagi guru besar, bagi para yang mencintai tidak menginginkan demokrasi kita mundur, karena yang semakin meluas dan semakin menguat. Karena kalau enggak, ini juga akan menjadi api dalam sekam bagi pemerintahan berikut. Sehingga semua menjadi clear. Oke, memang masih banyak PR, apakah itu hak angket, ada juga perintah Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan ambang parlemen, dan bagaimana mendesain sistem politik ke depan, jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Bung Daniel Johan, seberapa penting bagi PKB oposisi di luar pemerintahan untuk mengontrol kekuasaan? Saya rasa sangat penting ya, karena gini, kan teori dasarnya adalah kalau kekuasaan itu terlalu besar, maka tingkat korupnya juga sangat besar, penyalahgunaan kekuasaan sangat besar. Sehingga itu sangat tidak baik bagi demokrasi ke depan dan sangat tidak baik bagi suara-suara rakyat yang berbeda, suara-suara kritis yang berbeda atau yang dalam konteks tertentu dia menjadi korban dari pembangunan suatu pemerintahan. Sehingga adanya partai yang di luar penguasa dan yang bergabung di penguasa idealnya seimbang. Karena itu sangat baik untuk pembangunan Indonesia ke depan. Kalau enggak, Indonesia akan semakin mundur, korupsi akan semakin menggila nanti. Oke, baik Daniel Johan. Bung Hermawi Taslim, selain menunggu putusan MK, ya, kemudian apa lagi yang dikonsentrasi pada Nasdem dan Bang Surya sekarang? Saya mau komen soal ambang batas parlemen. Kita memang menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Tapi dengan segala hormat, saya mensinyalir para hakim MK memang tidak menyelami semangat pembuat undang-undang.
parliamentary threshold itu diperlukan untuk konsolidasi demokrasi, penyederhanaan partai secara alami. Jadi seyogianya memang ambang batas itu dari pemilu ke pemilu naik sampai kita kepada jumlah partai yang ideal di Indonesia. Berapa partai ideal di Indonesia itu mungkin Bang Andi analisanya bisa gitu loh. Tapi poin saya, kalau sekarang diktum putusan MK mengamanatkan supaya DPR yang akan datang menghitung ulang, lalu ada anak kalimat 4% terlalu tinggi, ya saya duga saja para pengambil keputusan tidak memahami semangat pembuat undang-undang. Partai kalau memang mau besar, kalau memang mau berkuasa di Indonesia, ya partai harus besar. Bayangkan ada beberapa partai di Indonesia yang suaranya lebih kecil dari seorang Komeng. Seluruh Indonesia ini dikumpuli suaranya lebih kecil dari Komeng. Yang seperti itu mau berkuasa, ini kan harus kerja keras lagi kan. Harus kerja keras lagi. Jadi poin saya kepada DPR yang akan datang, Pak Baskara dan kawan-kawan, kalaupun harus menghitung nanti, ya dihitung yang benar. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan konsolidasi demokrasi. Makin setiap pemilu harus semakin tinggi. Supaya apa? Orang kalau mendirikan partai itu memang susah. Saya ingat Pak Hendro Priyono ketika partainya lolos kita pleno di KPU, dia bilang begini, saya ini jenderal. Dulu saya nggak remeh, apa ini pendiri-pendiri, apa ini pengurus partai ini. Tapi setelah saya jadi ketua partai, saya baru sadar betapa sulitnya menjadi pimpinan partai. Jadi tidak mudah, memang tidak mudah mendirikan partai, apalagi ingin mendapat suara rakyat. Yaitu PR parlemen berikutnya ya. Jadi PR parlemen berikutnya, oleh karena itu menurut saya parliament threshold oleh DPR yang akan datang harus dihitung lebih hati-hati. Entah bagaimana caranya, tetapi parlemen, ambang batas parlemen harus tetap dipertahankan. Baik. Untuk penyederhanaan partai. Baik, Bung Basara, apakah sependapat bahwa partai itu harus disederhanakan lagi? Sorry? Harus disederhanakan partai dengan ambang batasnya dinaikkan. Pertama tadi saya ingin mengamini dulu yang dikatakan Bung Daniel Johan. Beliau ingin mengatakan the power tends to corrupt, the power. Absolute power. Absolute power tends to corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut juga cenderung korup. Sehingga oleh karena itu agar tercipta checks and balances antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, saya kira perlu dipertimbangkan adanya kekuatan pengawasan di luar pemerintahan itu. Kami menyebutnya bersama-sama membangun bangsa dengan cara mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan. Karena kita merasakan betul kekuasaan yang dalam 1 tahun terakhir ini cenderung absolut, itu cenderung dapat menggunakan penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri, abuse of power. Kemudian mengenai ambang batas parlemen, sepanjang materi keputusan hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sepanjang pengetahuan saya tentang keputusan itu masih tetap bersifat open legal policy. Open legal policy. Ya, artinya adalah mengenai berapa ambang batas persentase parliamentary threshold itu tetap nanti akan dikembalikan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Tapi begini, Bas, ada anak kalimat dari putusan itu bahwa yang 4% itu terlalu tinggi. Itu dia kuncinya di situ. Ya, tetapi di sana saya berkomunikasi juga dengan beberapa sumber yang dapat kita percaya, bahwa keputusan MK itu sendiri selain dia tidak diberlakukan pada pemilu ini, pada pemilu yang akan datang, juga seperti biasanya nanti setelah setiap pemilu biasanya kita juga akan utak-atik lagi ya. Oke, baik. Wong ini aja ketua DPR aja masih ada wacana utak-atik ya. Oke, Bang Doli. Jadi kalau Bang Doli apa setelah dan wakil ketua DPR MK kemudian gimana menanggapi putusan MK itu soal ambang batas? Iya, saya kira putusan MK itu menjadi entry point dan semangat bagi kita semua yang tadi mau menyampaikan koreksi terhadap pemilu itu untuk memulai perubahan undang-undang atau penyempurnaan undang-undang tentang pemilu, penyempurnaan tentang sistem pemilu. Gitu. Jadi ya silakan kalau teman-teman yang mau menggunakan hak angketnya yang tujuannya adalah untuk memperbaiki, tapi ini jalan terbuka lebar. Karena putusan MK itu memang diberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah sebelum pemilu tahun 2009 udah harus selesai, termasuk salah satunya ambang batas. Walaupun menurut saya, kalau bicara tentang, dan ini juga pandangan Golkar, kalau kita mau bicara tentang penyempurnaan sistem pemilu, itu bukan hanya sekedar
ambang batas parlemen itu hanya salah satu. Masih banyak sistem pemilunya mau terbuka, tertutup, atau memang mau campuran, presidential threshold-nya, kemudian district magnitude-nya, banyak. Jadi saya kira itu momentum kita dan untuk memperbaiki ya. Untuk memperbaiki. Jadi tadi kalau catatan dari Habib, usulan dari Bang Andi dan segala macam itu itu tempatnya. Dan saya mengusulkan memang kami dulu di Komisi 2 dari awal sebaiknya perubahan atau penyempurnaan sistem pemilu itu dilakukan di awal periode sesudah pemilu supaya kita tidak punya konflik interest. Oke, baik, Bung Wiyadi. Gerindra lihatnya gimana soal perbaikan sistem pemilu ke depan? Ya, memang ini kita melihat bahwa pemilu tidaklah sesuatu yang berjalan sempurna pada saat ini. Pasti ada hal yang memang perlu diperbaiki dan early warning dari MK yang mengatakan adanya parliament threshold 4%. Ini apakah memang terlalu, kalau tadi Bang Taslim mengatakan itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, tapi kalau kita melihat kembali lagi mengenai masalah undang-undang, bukan hanya undang-undang pemilunya saja, tapi undang-undang parpol. Nah di sini undang-undang parpol ini sendiri pun kalau kita lihat bahwa setiap kali akan ada pemilu, 2 tahun sebelum pemilu, lahir partai baru. Nah bagaimana pengendalian partai-partai baru ini? Tapi kan kita tidak bisa melarang juga yang namanya hak seseorang untuk organisasi partai untuk ikut pemilu. Tapi dalam hal ini apakah kalau kita melihat dari hasil partai pemilu yang ikut yang baru-baru itu, apakah ada yang langsung bisa masuk parliament threshold? Hanya satu-satunya Nasdem yang sudah melakukan itu. Tetapi itu butuh rentang waktu yang cukup lama juga mereka berproses. Nah, disinilah permasalahannya bahwa kalau parliament threshold ini diturunkan, nah ini apa yang terjadi dengan partai-partai yang baru ini? Apakah memang itu mengakomodir daripada partai-partai yang baru? Tetapi dengan sistem seperti itu, apakah parlemen kita siap dengan hal seperti itu? Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita semua di DPR nanti ke depannya untuk bagaimana kita duduk untuk pemilu yang ke depan itu kita mesti harus bicara tidak hanya undang-undang pemilunya saja, undang-undang parpolnya pun harus kita revisi. Jadi ini adalah merupakan PR kita semuanya. Baik, Pak Edi. Jadi kalau Pak Edi lihat memang ada perintah dari MK untuk thresholdnya diturunkan. Tapi kalau dari PAN sendiri ngeliatnya apa? Sistem pemilu desain apa yang harus diperbaiki lagi sebetulnya? Oh ya, saya kira sistem pemilu kita memang membutuhkan perbaikan yang sangat signifikan. Pemilu 2024 mengajarkan kita bahwa inflasi pemenangan kursi sangat signifikan. Sederhana saja hitungannya. 9.919 caleg memperebutkan 580 kursi. Tentu semuanya akan berebut untuk memenangkan itu dengan berbagai cara. Jadi artinya apa? The end justifies the means gitu loh. Semua cara dihalalkan. Nah, disinilah kemudian terjadi pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat. Bahwa siapapun yang mampu untuk memberikan manfaat yang seketika dan besar pada masyarakat, itulah yang akan dipilih. Sementara mereka-mereka yang sudah bekerja sungguh-sungguh itu kemudian pekerjaan itu menjadi buyar gitu loh. Dan itu kita rasakan. Jadi saya kira ada pendidikan politik yang sangat penting harus diberikan kepada masyarakat, juga kepada caleg-calegnya. Bahwa kita harus bekerja dan tidak hanya ingin memenangkan kursi dengan instan seketika itu saja. Karena menurut kami, satu, kalau model pemilu terbuka seperti ini diadopsi di tahun 2029, rasanya akan menjadi lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Baik, Bung Andi Malarangeng. Jadi kalau kita lihat batas ambang kita threshold, parliamentary threshold 4% itu sebenarnya menengah dibandingkan negara-negara demokrasi di dunia. Ada yang jauh lebih tinggi sampai 10% di Turki misalnya, ada yang 7%, ada 6%, ada yang juga di bawah 2%, 3%. Jadi ini sebenarnya menengah, tapi kalau memang semangatnya di Mahkamah Konstitusi ingin menurunkan, bisa aja parlemen nantinya bersidang 3,5% misalnya. Kan 0,99. 3,99. Tapi sekali lagi yang jauh lebih penting bagi kita semua sebenarnya evaluasi tentang sistem pemilu secara menyeluruh. Menurut saya kita sudah harus mulai masuk kepada e-voting. E-voting ya? Menyederhanakan semua persoalan dengan e-voting.
Kalau dengan kita sekarang ini e-banking, kita berani atau mempercayai proses perbankan kita sehingga kita taruh uang kita di situ dan kita transaksi sekarang dengan HP. Nah, mengapa kita tidak berusaha untuk memulai, dan teknologinya ada kok sekarang dengan blockchain bisa lebih trustable sehingga proses penghitungan suara nggak perlu sampai subuh sampai pagi. Langsung begitu ketemu. kita selesai nyoblos, kita tahu hasilnya sudah bisa kita lihat. Ini kita perlu evaluasi itu semua, dan proses tentang misalnya ada ide tentang dapil nasional misalnya juga, itu juga sesuatu yang menarik yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Apapun kita perlu untuk memperbaiki, tapi bukan ranahnya diangket, tapi evaluasi sistem. Evaluasi sistem. Oke, baik Bung Habib. Jadi gimana agenda dari PKS untuk perbaikan pemilu itu? Iya, pasti kita semua bersama ya punya komitmen yang tinggi untuk merapikan sistem demokrasi kita. Kita nih pengen merubah presiden threshold, maunya yang keluar parlemen threshold. Gitu. Jadi antik gitu ya. Buat kita sih yang paling penting angka-angka ini asal semua kesepakatan dan cocok untuk semua kita antara pemerintah dan DPR selesai sudah, karena pemainnya kita sendiri. Gitu. Kita mau di angka berapa, kita udah punya pengalaman 2,5, kita pernah di 3,5, kita pernah di 4. Kita semuanya sudah melakukannya. Tinggal permasalahannya kadang-kadang nih begitu banyak partai-partai baru berpikir lagi nih apa mau nyelamatin atau mau bagaimana nih dan sebagainya. Kalah sama Komeng, kasihan. Iya, gimana supaya check and balance-nya terjadi? Check and balance jadinya pakai aturan. Kita atur dengan baik-baik dan kita hitung kira-kira sepantasnya berapa untuk membuat suasana demokrasi yang terbaik di Indonesia, ya. Dan MK kan sudah membuat beberapa aturan tuh 1, 2, 3, 4, 5 yang kita dengar. Kita lihat saja, kita cocok yang mana gitu dengan pengalaman sekarang. Oke. Gitu. Jadi dengan pengalaman sekarang ini kita tahu bahwa perlu perbaikan yang terbaik ya untuk bangsa soal ini. Bangsa ini, ya salah satu angket. Oke, baik. Masuklah barang itu ya. Salah satu angket. Tapi sabar dulu. Apa? Udah, pendek. Rumah gelap nyalakan lilin. Semalam bisa habis satu lusin. PT 4% sudah kita ikutin. Jangan dihapus karena ada yang ingin diselamatin. Baik Bung Daniel, semuanya Bapak-Bapak yang telah satu meja di forum. Kekuasaan itu berasal dari rakyat. Penghitungan suara rakyat telah usai, meski masih disengketakan di Mahkamah Konstitusi karena ada dugaan ketidaknetralan yang mengganggu suara rakyat. Kita tunggu saja. Jangan sampai suara rakyat yang telah diberikan dikhianati menjadi sekedar ajang bagi-bagi kekuasaan. Berada di luar kekuasaan, membersamai rakyat tetaplah pilihan terhormat. Karena kekuasaan itu rawan disalahgunakan sehingga butuh kontrol. Demikian satu meja di forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.